Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat belajar bersama, kita dapat berkumpul bersama meskipun dengan media online ataupun dengan dunia maya. Karena keterbatasan kita untuk bertemu di dunia nyata dan karena wabah virus corona ini yang semakin menjadi-jadi, dan semoga kita tetap diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala malapetaka dan juga bala yang terjadi di seluruh negara di seluruh dunia kali ini. Amin. Kedua kalinya salawatullah wassalamu semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman ke-8 menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Mengapa? Pertama, rasa puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua kalinya salawat dan juga salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena kita nanti akan belajar bersama sedikit tentang proses komunikasi terkait awal komunikasi antara Nabi Muhammad dan juga malaikat, yang itu kaitannya adalah dengan berkaitan dengan surat Al-Quran, ayat Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1-5. Selanjutnya kami mohon maaf atas keterbatasan kesempatan yang harusnya kita dapat berkumpul bersama, kita dapat bercengkerama bersama, kita dapat melepas rindu, kita dapat bertemu di dalam ruangan kelas, tapi karena ada suatu permasalahan, ada suatu peringatan, yakni wabah virus corona. Semoga kita tetap diberikan keselamatan dan juga kesehatan, diberikan kesempatan untuk tetap belajar, untuk tetap menuntut ilmu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, izinkan kami bukan pemateri, istilahnya kami adalah pemantik. Yang akan kita bahas nanti adalah terkait teks penerima pertama. Makalah sudah disampaikan di dalam grup terkait materi tersebut, dan kami sedikit akan mencoba menjelaskan terkait materi yang sudah kami buat, makalah yang sudah kami buat. Dan di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan terkait proses komunikasi pertama. Al-Quran, ya, Al-Quran. Al-Quran itu sebenarnya makna harfiahnya ini adalah mengikuti. Tetapi dalam term-term tersebut, dan ulama sudah menyepakati bahwasanya kata makna Al-Quran yang tepat bila kita diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa kita, adalah bacaan. Di dalam kata Al-Quran, kata akhirnya terdapat kata an. Di sini memberikan makna sempurna. Berarti Al-Quran di sini bermakna bacaan yang sempurna. Itu yang pertama. Yang pertama terkait Al-Quran. Terus tujuan Al-Quran. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada baginda Nabi? Pasti memiliki tujuan. Tujuannya untuk apa? Ada 3 tujuan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melewati malaikat Jibril? Itu yang pertama, tujuan yang pertama adalah menyampaikan syariat Islam. Menyampaikan syariat. Terus yang kedua adalah menyampaikan akidah. Terus yang ketiga, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dunia ini untuk para makhluknya, untuk para umat Nabi Muhammad khususnya, dan umat manusia pada umumnya. Ini semata-mata bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan, pasti memiliki tujuan, pasti memiliki arah dan juga manfaat.
Secara umum Al-Quran ini diturunkan kepada umat Muhammad ini memiliki 3 tujuan. Tujuan yang pertama adalah menyampaikan syariat. Menyampaikan syariat di sini kaitannya adalah dengan Islam. Terus yang kedua, tujuan Al-Quran adalah menyampaikan akidah. Di sini kaitannya dengan iman, keyakinan. Terus tujuan yang ketiga adalah menyampaikan akhlak, moralitas dan juga perilaku ataupun perilaku. Di sini kaitannya berkaitan dengan ihsan. Tujuan Al-Quran yang pertama adalah terkait Islam, yakni membahas tentang akidah. Tujuan yang kedua adalah menyampaikan akidah atau iman. Di sini kalau kita term bahasa, kalau dalam ilmunya ada terkait membahas tauhid ataupun kalam. Terus tujuan yang ketiga akhlak dan ihsan. Di sini dalam term keilmuan di sini berkaitan dengan tasawuf. Terus kata Al-Quran. Ayat Al-Quran pertama kali diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Ini adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surat Al-Alaq diawali dengan kata Iqra. Iqra, bacalah. Dalam term ini bahwasanya Iqra di sini menunjukkan kata perintah, Malaikat Jibril turun ke Gua Hira untuk menemui Nabi Muhammad yang saat itu sudah berkhawat di Gua Hira, yang akan menerima wahyu pertama. Malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca Iqra. Lalu Nabi Muhammad berkata, aku bukan orang yang pandai membaca. Lalu malaikat Jibril kembali memerintah Rasulullah, bacalah. Untuk kedua kalinya Rasulullah tetap berdawuh atau berbicara, aku bukanlah orang yang pandai membaca. Terus yang ketiga, sampai ketiga kalinya malaikat memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca, bacalah. Nabi Muhammad tetap berkata, aku bukanlah orang yang pandai membaca. Sehingga malaikat Jibril melanjutkan firman Allah, bacalah dengan benar-benar nama Tuhanmu yang maha suci. Terus di sini kata Iqra di sini berarti adalah kata perintah atau kata baca. Nah, firman Allah ini diturunkan kepada manusia agar manusia ini mengetahui dari apa yang belum diketahui. Jadi membaca ini merupakan kunci manusia untuk mengetahui apa yang belum diketahuinya. Karena apa? Dengan membaca, dengan ilmu, dengan membaca, ini merupakan hal yang membedakan manusia dengan malaikat. Kalau manusia di dunia ini dianugerahi oleh ilmu, diberikan ilmu, sedangkan malaikat tidak diberi dengan ilmu. Nah, ilmu itulah yang membedakan manusia dengan malaikat. Ilmu itu bisa berletakkan di hati, di lisan, maupun di tangan, ataupun di tulisan tangan, ataupun di perbuatan. Jadi sudah jelas bahwasanya perintah Allah untuk kita membaca, dengan menyebut nama Allah, itu merupakan perintah pertama, merupakan kata fiil, merupakan fiil amar. Untuk perintah kita diperintahkan untuk membaca. Yang kedua, terus selanjutnya adalah terkait ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di dalam sebuah asar ya, bukan hadis, juga bukan hadis kursi, juga bukan firman Allah, tetapi ini merupakan asar. Disebutkan bahwasanya ikatlah ilmu dengan tulisan. Berarti apa? Menulis, membaca.
ini merupakan hal yang wajib, merupakan hal yang harus dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Dan masih banyak pula yang mengatakan bahwasannya ilmu itu, Allah itu pasti akan mengamalkan, Allah itu pasti akan memberikan ilmu kepada orang yang belum diketahuinya apabila orang itu mampu mengamalkan ilmu yang sudah diketahuinya. Jadi belajar yang paling baik itu adalah belajar apa yang belum kita ketahui itu. Terus terkait materi selanjutnya adalah bahwasannya gini, filologi dalam kata-kata dalam garis secara garis besar ini dalam katakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat 1 berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang mencipta. Jadi kita harus sadar bahwasanya kita ini merupakan ciptaan Allah. Jadi kita bukan berdiri sendiri, kita bukan makhluk yang merdeka, kita bukan makhluk yang sangat sakti mandraguna. Kita ini adalah hanya sebuah makhluk, dan makhluk itu pasti memiliki khalik. Khalik itu yang menciptakan. Siapa yang menciptakan makhluk? Ya pasti. Siapa yang menciptakan manusia? Pasti Allah Subhanahu wa taala, yakni sang khalik. Itu. Terus ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Ya. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan dengan pena, yang mengajarkan manusia apa yang ia tidak ketahui. Jadi dalam ini bahwasanya kita dianjurkan untuk membaca. Jadi kita ini dianjurkan untuk membaca apa saja. Jadi membaca itu bukan hanya kita membaca teks atau membaca buku atau membaca tulisan, tetapi lebih dari itu kita harus juga mampu membaca konteks. Jadi makna membaca, makna bacaan, makna bacalah ini jangan kita persempit hanya untuk membaca chat WA atau yang lainnya, tetapi kita juga harus mampu membaca konteks dan juga situasi. Itu. Nah, dengan membaca konteks dan situasi ini membutuhkan yang namanya adalah apa? Membutuhkan yang namanya pisau analisa, ya. Pisau analisa ini berfungsi untuk kita dalam memahami sebuah realitas ataupun kejadian. Kita ini memiliki senjata, kita ini memiliki pisau untuk menganalisa. Kita ini memiliki pisau karena kalau kita telan mentah-mentah suatu informasi dan juga kejadian ataupun tulisan, ya kita selamanya akan menjadi orang yang mengikuti mengikuti seorang yang menulis. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, kita juga pasti butuh tafsiran. Kita tidak akan mampu membaca Al-Qur'an, kita tidak akan mampu memahami Al-Qur'an jika kita tidak mengikuti tafsiran tersebut. Itu sedikit informasi terkait proses komunikasi. Terus yang selanjutnya adalah bahwasanya Nabi Muhammad ini dalam penerimaan proses informasi dan juga interaksi dengan malaikat Jibril yang berkaitan dengan Al-Qur'an ini bukan semata-mata merupakan sebuah hal yang biasa, tetapi merupakan menjadi tonggak awal agama Islam, tonggak awal berdirinya agama Islam. Tapi bukan berarti agama Islam sebelum lahir, bukan, karena setiap agama, setiap kitab suci itu pasti memiliki rabi dan juga rasul, dan rasul itu pasti memiliki pengikut ataupun umat. Kalaupun Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, Nabi Daud dengan kitab Zaburnya, Nabi Isa dengan kitab Injilnya, dan tentunya Nabi Muhammad pasti dengan kitab Al-Qur'annya. Itu sudah jelas. Terus
Selanjutnya adalah bahwasanya kaidah-kaidah terkait proses komunikasi kali ini adalah Al-Quran, ayat-ayat Allah ini merepresentasikan sesuatu yang memiliki tiga masa ya. Masa yang pertama adalah masa lalu, terus yang kedua adalah masa kini dan juga masa sekarang, dan yang ketiga adalah masa depan. Itu. Maka dari itu mari kita perbanyak amal untuk membaca Al-Quran, kita perbanyak waktu, kita sisihkan waktu, dan sebagai pengisi, bukan sebagai pengisi ya Bu, sebagai suatu keharusan dan juga kewajiban kita selaku umat Nabi Muhammad senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran sesuai yang ada di dalam Al-Quran, mulai dari bab syariat, akidah, dan juga akhlak ataupun moralitas. Tuh. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak sekali kesalahan dan juga kekurangan yang saya lakukan, dan apabila ada kelebihan, apabila ada sedikit kelebihan, merupakan itu semata-mata merupakan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kurangnya itu pasti dari saya pribadi. Saya akhiri pemantik penyampaian informasi ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pirang menit?